Shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan betapa luar biasanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu atas setiap kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau. Kami menaikkan hormat dan pujian kami bagi nama-Mu ya Yesus. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan pujian kita yang mengatakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami menyembah-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bawa hormat syukur kami. Syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana bagi-Mu. Hosana. Hosana. Haleluya. Glory, glory, hosana bagi Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau.
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Benar ya Tuhan, kami kagum akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami kagum akan setiap kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Saat sore hari ini, kami mau menyenangkan Engkau, biarlah kiranya Tuhan boleh disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa pada saat sore hari ini. Berkati ibadah kami sore hari ini, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita sore hari ini, kita sama-sama mendengarkan kesaksian dari divisi pengembangan. Persilakan. Shalom teman-teman, mari kita angkat pujian, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih kesaksian dari Divisi Pengembangan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menaikkan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita kembali menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan penuh kasih kepada Miss Rima dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini. Kehadiran Tuhan di dalam hati dan pemikiran kami membuat kami boleh semakin meyakini dan mencintai Tuhan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan dalam pribadi kami.
Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, hikmat-Mu boleh menuntun, bahkan Roh Kudus-Mu yang selalu diam di dalam hati kami, memberikan pencerahan-pencerahan yang luar biasa yang mengalir daripada Tuhan, sehingga boleh menjadi kekuatan baru atas apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, kami yang penuh dengan keterbatasan, khususnya hamba-Mu secara pribadi, biarlah Roh Allah, bahkan hikmat-Mu terus yang boleh menuntun, sehingga apapun firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, semuanya yang boleh mendengar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur, terima kasih buat kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan harapannya kita sama-sama boleh belajar sesuatu saat sore hari ini dengan tema yang bisa dikatakan buat saya sangat belajar sesuatu jadinya ya Bapak Ibu. Saya akan share screen. Kayaknya macet ini ya. Stop share dulu. Bentar dulu. Oke. Bentar Bapak Ibu. Sudah bisa melihat screen saya ya Bapak Ibu ya. Baik, dengan tema yang diberikan oleh Ibu Sri, menjaga jiwa sehat untuk pelayanan. Ya, ini hal yang sangat menolong saya, bahkan saya bisa belajar sesuatu, khususnya dari Alkitab, bahkan juga pembelajaran-pembelajaran yang boleh menjadi proses secara pribadi kepada saya, sehingga ini boleh saya sampaikan sore hari ini, dan cukup berjuang dengan tema menjaga jiwa sehat untuk pelayanan. Ya, karena standar jiwa sehat itu pasti kita memiliki standar yang berbeda, tetapi saya akan belajar untuk boleh menyampaikan yang boleh saya renungkan terdapat di Mazmur 30 ayat 1 sampai 13 ya, sampai 12 ya. Kayaknya sampai 13. Di sini saya akan membacakan firman Tuhannya terlebih dahulu. Mazmur 30 ayat 1 sampai ini 13 atau 12 ya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Kepadamu Tuhanku, aku memohon.
Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya, dari apa yang boleh dikatakan Daud, ini sangat memberkati kehidupan, maksudnya hal yang boleh dijalani oleh Daud pada saat itu. Di ayatnya yang ketiga dikatakan Tuhan Allahku, ya itu yang dilakukan Daud, ya kan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bahkan hal ini boleh menjadi kayak kekuatan tersendiri di tengah-tengah kehidupan pada waktu Daud menghadapi musuh-musuh, bahkan menghadapi apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan pada waktu itu. Pada saat itu kan Daud mau membangun bait suci gitu ya, tetapi penasehat-penasehatnya sangat luar biasa sekali. Hal itu yang membuat dia boleh semakin bergantung kepada Tuhan ketika dia boleh tunduk kepada penasehatnya pada saat itu, ya, kepada Yonatan. Dan sehingga yang mengerjakan pembangunan bait suci adalah anaknya, seperti itu. Hal apa yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk boleh menjaga jiwa kita itu supaya tetap sehat dalam mengerjakan setiap pelayanan kita? Yang dilakukan oleh Daud, itu yang pertama adalah berteriak minta tolong kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sehingga hal itu boleh menjadi kekuatan ketika Daud berserah penuh di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah hal yang paling utama. Bagaimana Daud menyampaikan perasaan-perasaannya, jiwanya, pemikirannya kepada Tuhan, segala sesuatunya boleh diselesaikan oleh Tuhan, ya. Jadi ketika kita mengalami banyak hal yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, menjadi ekspektasi kita, ini yang boleh menolong kita gitu ya. Kalau di sini saya bisa ambil perlu direnungkan, kita bisa melakukan banyak hal bukan karena kita hebat, memiliki banyak strategi, ilmu atau skill ya, dan skill yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita boleh tenggelam lebih dalam kepada Tuhan untuk boleh menolong jiwa kita juga secara pribadi. Ya, seperti Daud, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud adalah hal yang sangat tepat. Ketika dia merana, dia juga ucapkan kata-kata yang bisa dikatakan dia hancur gitu ya. Bahkan apapun itu dia sampaikan kepada Tuhan dengan jujur, ya kan. Tidak ada hal yang ditutupi secara pribadinya Daud. Jadi saya cukup kagum dengan pribadinya Daud. Apa adanya dia menyampaikan kepada Tuhan, seperti itu. Di sini dikatakan, tetapi orang hebat adalah orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Iya. Kalau saya mau hubungkan dari hal yang dilakukan Daud, bahkan juga kita sekarang saat ini, gitu ya. Mungkin kita bisa dikatakan dibekali banyak hal oleh orang-orang di sekitar kita, oleh para pemimpin kita. Tetapi hal itu mendukung apa yang boleh menjadi kerinduan hati kita, jatuh cinta kita kepada Tuhan, gitu ya. Itu nggak bisa menjadi sebuah kesombongan di dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita tetap juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan apa yang boleh menjadi kerinduan hati kita masing-masing, sehingga jiwa kita benar-benar bisa dikatakan sehat tadi ya. Menjaga jiwa yang sehat dalam pelayanan. Ini yang dilakukan Daud, ya, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena kalau kita bisa lihat di ayatnya yang kita kembali di ayat yang di ayatnya yang kedua, di sini dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, gitu ya. Berarti pada saat itu Daud mengalami banyak hal yang dia dikatakan tekanan-tekanan dalam dirinya. Pasti dia merasa sangat di bawah sekali pada saat itu ya. Tetapi Tuhan mengangkat dia ke atas. Jadi hal itu dia sampaikan juga kepada Tuhan. Sehingga dia mengalami sebuah sukacita ketika dia dijauhkan dari musuh-musuhnya.
Jadi pernyataan atau ayat yang kedua ini cukup ketika saya renungkan, iya ya, ketika segala sesuatunya Tuhan yang sudah mengerjakan, otomatis kita akan mengalami sebuah kelegaan. Karena di sini dikatakan banyak kesembuhan yang Tuhan kerjakan kepada Daud, gitu. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Bahkan yang kedua, di ayatnya yang kelima, bermazmur bagi Tuhan dan kita memberikan persembahan syukur yang perlu diberikan kepada Tuhan. Jadi itu juga salah satu hal yang boleh menolong kita untuk boleh tetap melekat kepada Tuhan, sehingga jiwa kita benar-benar boleh mengalami Tuhan, gitu ya. Bermazmur bagi Tuhan dan persembahan syukur yang perlu diberikan, gitu. Jadi Daud lakukan itu kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa tunduk kepada Yonatan, ya, kalau bisa dikatakan Yonatan ini adalah kan saudaranya ayahnya Daud, seperti itu ya Bapak Ibu. Bahkan dia adalah orang yang cerdas, bahkan ahli Alkitab, seperti itu. Ternyata di atas kecerdasannya Daud pun, ketika dia diberi masukan, dia tetap memberikan kerendahan hati. Dan itu juga hal yang sangat baik dilakukan, sehingga menolong jiwanya Daud ketika dia bermazmur kepada Tuhan dan memberikan syukur kepada Tuhan. Ya, apa adanya Daud itu membuat diri saya secara pribadi untuk belajar sesuatu, gitu ya. Di ayatnya yang ke-7 dan 8 di sini dikatakan keyakinan Daud, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Pernyataan ini, ayat ini betapa cintanya Daud kepada Tuhan sehingga dia berani untuk mengatakan aku tak akan goyah untuk selama-lamanya, gitu ya. Terkadang kalau kita atau saya secara pribadi mengalami sebuah bisa dikatakan proses yang terkadang tidak mudah, saya akan sulit untuk mengatakan aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Pasti saya akan tetap, ya saya akan berdiam, tetapi Daud ini sangat luar biasa. Hal itu tetap dia lakukan, gitu ya. Daud tetap memberikan yang pokoknya, ya saya memuji Tuhan, saya mengerjakan apa yang boleh menjadi bagiannya. Kalau seandainya Daud pada saat itu, ya pokoknya saya yang mengerjakan pembangunan bait suci, gitu ya. Dan dia tidak tunduk kepada Yonatan, apa yang terjadi, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, bagaimana ketika dia juga berperang pada waktu itu dan dia sampai lari ke sebuah gua, hal-hal itu kayaknya memang tantangan-tantangan terberat Daud pada saat itu. Tapi ketika memiliki keyakinan yang kokoh karena Tuhan menempatkan pada tempat yang kokoh, gitu ya. Jadi ini boleh menjadi apa ya, power tersendiri di dalam setiap kehidupan Daud pada saat itu. Dan ketika kembali merenungkan hal ini dari keadaan yang bisa dikatakan engkau mengangkat aku ke atas, ya. Ketika proses itu sulit, tapi ketika semuanya diserahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita, gitu ya. Nah, itu kalau kita belajar dari Daud, dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Dan hal apa lagi yang perlu kita gali ketika kita juga bisa mengatakan Tuhan, saya ingin belajar sesuatu dari Tuhan, gitu ya. Dan satu proses yang tidak mudah tapi Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau di bukunya Donald itu mengatakan kalau kita supaya terus tahan uji ya di buku spiritual check up itu, ya kita memang perlu diproses dan dibentuk pada waktu yang sangat sulit dan yang terkadang bertentangan kepada apa yang menjadi pikiran kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ketika saya membaca pernyataan itu, kayaknya saya nggak setuju sama sekali, gitu ya. Masa iya sih kita bertumbuh harus mengalami hal yang sulit terus seperti itu. Ya, tapi itu maksudnya untuk menolong supaya kita semakin mengenali dan memperhatikan apa yang harus kita kerjakan setelah kita mengalami hal-hal yang bisa dikatakan ya tidak mudah sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki. Seperti itu. Dan kita akan lanjut, ya. Ini oke. Di sini saya mengambil sebuah kutipan Bapak Ibu dari
buku. Oke, saya ngambil yang langsung ya, suatu praktek Kristiani yang sehat, namun bekerja bagi Kristus sedemikian rupa sehingga tidak punya cukup waktu untuk bersamanya, dan firman-Nya tidaklah sehat dan salah secara rohani. Ya, kalau kita bisa dikatakan kita adalah pelayan Kristus dan kita pengerjanya Tuhan seperti itu ya. Tetapi kalau kita sampai tidak memiliki waktu secara pribadi, seperti Yesus ya, kita sama-sama belajar tadi kalau kita belajar dari Daud, dan kedua kita bisa melihat kehidupannya Yesus itu sendiri, yang boleh benar-benar menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama belajar dari Yesus, meskipun Yesus memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan sehari-hari kepada Bapa, dia tidak mengabaikan kesegaran jiwanya, ya. Dan hal ini bukan cukup ya, sangat menegur saya secara pribadi juga seperti itu ya. Tuhan pun tidak mengabaikan apa yang boleh menjadi kebutuhan jiwa kita. Dan kalau sampai kita tidak bisa dikatakan tadi ya, mengalami Tuhan secara pribadi, kita tidak memiliki waktu sabat secara pribadi kepada Tuhan, ya saya yakin ya jiwa kita akan mengalami sebuah kelelahan ya. Dan saya bisa menyaksikan betapa Tuhan sangat luar biasa ya. 1 tahun yang lalu bagaimana ketika saya dinyatakan pertama sekali di STAK adalah saya yang positif COVID, itu cukup cukup menekan jiwa saya secara pribadi. Karena saya sempat bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan saya jarang keluar, saya nggak suka kemana-mana gitu ya. Kalaupun saya keluar, ya teman-teman yang ngantar yang di dalam gitu. Dan saya nggak pernah naik angkutan umum atau apapun. Tapi ketika dinyatakan pertama sekali itu positif, itu jujur saya kayak bisa dikatakan ya seperti marah kepada Tuhan gitu ya. Sepertinya saya tidak terima dengan hal itu gitu. Jadi cukup jiwa saya, pikiran saya cukup hancur sekali dalam hal itu. Tapi saya melihat ketika saya berdoa bagaimana pemimpin memberikan dukungan ya, dan ketika saya saat teduh pribadi Tuhan katakan apa yang kurang yang saya berikan kepada kamu gitu ya. Semua orang mendukung kamu, semua orang memperhatikan kamu, tapi maksudnya kamu masih mengalami perasaan-perasaan bersalah. Jadi hal itu cukup menegur saya, dan saat itu Pak Ahmad juga sempat bilang ke saya, Rima, pikiranmu dikuasai oleh iblis gitu ya. Jadi itu cukup membuat saya langsung tertampar dan saya bilang, Tuhan ampuni saya, benar ya. Di saat itu saya bisa melihat berarti pernyataan Tuhan itu sangat benar. Apa yang kurang? Pemimpinmu semua sudah memperhatikan kamu, orang di sekitarmu sudah memperhatikan kamu gitu ya. Bahkan teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman kuliah itu semuanya order makanan dari sana untuk saya pada waktu itu di hotel di sini gitu. Jadi apa yang kurang gitu ya. Saya kembali mengoreksi hubungan saya dengan Tuhan. Saya katakan, ya pokoknya saya nggak terima Tuhan, saya dinyatakan pertama sekali saya positif seperti itu. Dan saya cukup lama Bapak Ibu untuk benar-benar menyembuhkan apa yang boleh menjadi kerinduan saya. Bulan 3 saya kena, kayaknya saya bisa berkata, maksudnya saya sudah bisa menerima itu sekitar bulan Mei ya. Cukup bergumul sangat lama gitu ya kepada Tuhan. Dan apa yang bisa kita lihat dari Yesus ketika dia memperhatikan jiwanya seperti itu ya. Yang dilakukan Yesus adalah mencari tempat sunyi dan dia berdoa. Dan itu pagi-pagi benar gitu ya. Dan pada waktu itu juga saya ingat ketika seminggu sebelum saya dinyatakan positif, saya lihat di parkiran atas itu mobil ambulan dan juga orang-orang yang pakai baju APD gitu ya, 3 orang.
Dan betul, saya sampai tanya sama Tuhan, itu jemput siapa gitu ya. Seminggu kemudian ternyata jemput saya gitu ya. Jadi itu cukup luar biasa. Maksudnya ya hal itu membuat saya, Tuhan itu sebenarnya sudah kasih sesuatu dan terkadang saya sendiri yang tidak peka dengan apa yang Tuhan kerjakan. Seperti itu. Jadi ketika saya juga melihat bagaimana Yesus selalu berdoa, itu ternyata menjadi menjadi kekuatan bagi setiap kita, seperti apa yang dilakukan Daud tadi. Ketika dia berteriak kepada Tuhan, bahkan dia juga mampu bermazmur kepada Tuhan, bahkan dia tetap bersandar kepada tempat yang kokoh untuk boleh menolong jiwanya secara pribadi. Dan seperti Yesus sendiri, mencari tempat yang sunyi dan melakukan doa. Ya, jadi hal itu yang boleh menjadi kekuatan kita. Saya yakin, saya nggak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu, bahkan juga teman-temanku yang ada di lapangan. Tetapi ketika apa yang kita inginkan untuk menolong jiwa kita, seperti itu. Dan di sini janji firman Tuhan, ya, sehingga kita mampu menjadi orang-orang pemenang dalam hidup kita. Kita bisa lihat di ayat yang ke-12 dan juga 13. Di sini janji firman Tuhan kepada Daud. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ya, ini janji firman Tuhan ya kepada Daud, sehingga dia mampu mengatakan ya jiwanya sangat bersukacita ketika mengalami hal ini. Bahkan Daud sampai menari-nari seperti itu. Jadi itu janji yang benar-benar menjadi kekuatan tersendiri. Saya yakin ketika jiwa kita sehat, ketika segala sesuatunya mungkin sesuai dengan ekspektasi ya, saya yakin proses itu ya kita katakan mudah. Tapi bagaimana kalau segala sesuatunya yang kita hadapi adalah hal-hal yang bisa dikatakan menguras pikiran, menguras jiwa kita, ya. Kita nggak ngerti kita mau ngomong apa kepada Tuhan, gitu. Apakah kita langsung larinya kepada manusia atau bagaimana? Ya itu memang menjadi pilihan, gitu ya. Tadi skill, ilmu dalam hal yang lain itu menunjang kita untuk boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ini yang dialami Daud dan yang saya alami juga dikala hal itu terjadi kepada diri saya secara pribadi. Ya, apa yang akan terjadi ketika kita sudah berserah penuh seperti yang dilakukan Daud, bahkan juga Yesus ya, ketika tunduk kepada Tuhan, kemenangan otomatis akan terjadi di dalam setiap diri kita. Dan ini yang boleh menjadi kesimpulan saya. Hal yang perlu diketahui dalam menjaga jiwa yang sehat dalam pelayanan, yang pertama, memperhatikan keadaan jiwa kita secara pribadi. Dan ketika kita, saya yakin, ketika kita diperhatikan, ketika kita bisa dikatakan dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan menjadi power tersendiri untuk kita boleh semakin mengalami Tuhan, mengalami jiwa kita semakin sehat di hadapan Tuhan. Makanya jangan main-main dengan yang namanya kata perhatian, gitu ya. Selain kita memperhatikan diri kita secara pribadi, karena ada statement mengatakan kalau kita semakin kenal kepada diri kita, otomatis kita juga akan mengenal orang yang ada di sekitar kita. Semakin kita lebih dalam memperhatikan diri kita, kita juga akan mampu untuk memperhatikan orang lain. Jadi hal seperti itu akan terjadi dalam diri kita, ya. Memperhatikan diri secara jiwa secara pribadi akan memberi pengaruh yang besar dalam diri dan orang-orang yang kita layani. Jadi memperhatikan itu adalah kekuatan, ya. Yang kedua adalah mengerti kepada siapa kita berserah. Yang utama, mentor saya selalu bilang ketika kamu mengalami tekanan, mengalami apapun, kembali kepada Tuhan yang paling utama, yang terlebih dahulu, seperti itu ya. Setelah itu ya kita boleh kepada manusia gitu. Kalau bisa dikatakan bukan berarti
dikit-dikit kita akan lari kepada manusia dengan cara konseling. Oke, konseling itu boleh, bukan berarti tidak boleh ya. Dikit-dikit kita mengalami hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi, kita larinya ke hal-hal yang bisa dikatakan, ya saya ke manusia dulu, tidak masalah. Tapi ketika kita sudah mengerti dan kita sudah berjuang untuk memperhatikan, bahkan juga kita sudah datang ke konselor gitu ya. Tuhan Yesus itu juga konselor ya kan, penasehat ajaib gitu kalau di Yesaya ya kan. Jadi itu ya apa ya, kayak apa yang kurang gitu. Di Alkitab kita juga apa yang kurang seperti itu tidak ada. Skill dalam apapun ilmu yang kita miliki itu menunjang. Jadi kembali tetap ke Alkitab gitu ya. Tapi bukan berarti kita anti dengan hal-hal yang baru yang seperti itu, tidak. Jadi yang ketiga adalah pentingnya sistem. Ya, tadi saya katakan orang di sekitar itu menjadi kekuatan. Ya, pertumbuhan seseorang itu juga ditentukan oleh sistem yang ada di dalam setiap lingkungannya. Ya kan, dukungan yang kuat, dukungan yang tepat itu akan memberikan sebuah kayak apa ya, api yang benar-benar bisa memancar gitu. Jadi itu yang selama ini saya alami seperti itu. Jadi hal itu tuh cukup, bukan cukup, sangat memberikan pengaruh yang baik untuk menolong kita tetap menjaga ya, sehingga jiwa kita benar-benar tetap sehat. Terkadang ketika ada teman-teman yang konseling, dia ngomong seperti ini, loh yang ditegurkan saya, kakak nggak tahu apa yang saya rasakan, kakak nggak tahu apa yang saya hadapi, kakak nggak tahu apa yang dikatakan kepada saya, seperti itu. Mungkin kakak nggak pernah ngalami hal itu, gitu ya. Jadi hal seperti itu, ya itu kembali, ya kembali kita yang mengolah di dalam diri kita, seperti itu. Jadi bagaimana respon kita untuk boleh melihat situasi, bagaimana orang sekitar kita yang sudah berjuang untuk kita juga, gitu ya. Bahkan yang keempat, terus belajar dan andalkan Tuhan dengan keyakinan. Hal-hal ini yang boleh menolong kita, bahkan saya secara pribadi, Bapak Ibu, untuk boleh tetap sehat di dalam jiwa. Ya, itu perjuangannya setiap hari. Bukan berarti ketika saya menyampaikan firman, jiwa saya benar-benar sudah sehat dalam pelayanan. Tidak. Tapi saya merasakan yang paling saya rasakan kalau memperhatikan keadaan jiwa secara pribadi itu kan saya yang tahu gitu ya. Mengerti kepada siapa kita berserah juga saya yang ngerti gitu ya. Tapi ketika yang ketiga, itu ternyata power dalam hidup kita ya. Dan ketika ada orang yang mendukung, saya yakin. Sedangkan kalau kita bisa dikatakan masuk angin deh dalam hal kecilnya. Masuk angin dan kayaknya kita ngelemprak di atas meja. Tapi ketika ada seseorang, kamu sakit, otomatis kita kayak langsung, ya Bu, ini. Oh iya. Terus diperhatikan. Otomatis kita akan bangkit rasa sembuh itu. Jadi kita berjuang juga. Ada orang loh yang mendukung kita. Jadi yang ketiga ini bagi saya jujur saya alami gitu ya. Jadi saya bersyukur selain Tuhan yang saya andalkan, tapi support system yang boleh saya alami di sekitar saya, itulah kekuatan saya sampai hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu N bisa berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu sore hari ini. Kau yang kekuatan kami. Tuhan juga memberikan di sekitar kami orang-orang yang menolong kami, sehingga kami semakin mengerti bahwa Engkau sangat menghargai kami, dan Kau mau supaya jiwa kami kuat, jiwa kami sehat, untuk menolong satu dengan yang lain. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang dari sekitar kami, terutama Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kami. Berkati hati kami juga berbentuk seperti ini, yang terus buat kepada Yesus.
Terima kasih Bapa, dalam segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih Miss Rima untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita akan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Timani. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa buat bangsa dan negara kita, dan juga kita bersatu di dalam doa untuk menopang pelayanan kita yang ada di Pesat dan juga menopang semua rekan-rekan kita yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama menaikkan syukur kami melalui ibadah yang boleh kami ikuti. Sekalipun melalui virtual Tuhan, kami percaya bahwa hadirat Allah tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh tetap kami boleh semangat di dalam melayani Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini, menolong kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, kami boleh terbuka dan jujur di hadapan Tuhan, supaya jiwa kami boleh ditolong oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap memiliki jiwa yang sehat ketika kami boleh menghadapi masalah dan persoalan di tengah pelayanan kami. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami dan Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan bahkan bersyukur untuk Ibu Rima yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan terus boleh memakai dan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu ini sebagai orang muda yang Tuhan perlengkapi untuk boleh memperlengkapi ada begitu banyak anak-anak di STAK. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati para pemimpin kami yang ada di tengah pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga memelihara kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Bambang yang menjadi founder daripada pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh mengurapi hamba-Mu dan juga keluarga dimanapun mereka boleh berada. Pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga pemimpin-pemimpin muda yang mengikuti di barisan berikutnya boleh mengalami lawatan Tuhan dan bahkan boleh diperlengkapi, dan bahkan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan boleh percayakan untuk boleh diperlengkapi oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk para orang tua rohani kami Tuhan yang ada di tengah pelayanan kami. Secara khusus untuk para tim apostolik kami Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan mereka di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh memakai kehidupan mereka di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan memakai seluruh keluarga mereka, memberkati kehidupan suami istri dan bahkan anak-anak mereka. Kami memberkati keluarga Pak Hans, keluarga Pak Wahyudi, keluarga Bu Min, keluarga Bu Nunu Tuhan, dan bahkan keluarga Pak Ren, keluarga Pak Topo, keluarga Pak Edi, dan bahkan juga keluarga-keluarga yang ada di tengah pelayanan ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus boleh memberkati mereka, dan kami memberkati para pemimpin kami yang ada di barisan berikutnya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bu Fidi yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin di tengah pelayanan ini sebagai Direktur Eksekutif. Tuhan terus boleh perlengkapi dan bahkan terus Tuhan topang di dalam pelayanan hamba-Mu. Biarlah hikmat marifat yang daripada Allah terus boleh mengalir di dalam kehidupan hamba-Mu, bahkan hidupnya semakin berkenan di hati Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh dibawa ke arah yang lebih baik lagi oleh karena perkenanan Tuhan. Didampingi oleh 5 direktur di dalam membawahi semua 5 divisi. Kami memberkati Pak Lendi, memberkati Bu Rida, memberkati Bu Sri, memberkati Bu Suci Tuhan, dan bahkan memberkati Pak Ahmad. Kami bersyukur Tuhan terus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk boleh mengembangkan pelayanan di bagian mereka masing-masing. Kami tahu bahwa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka ada begitu banyak yang harus mereka kerjakan, dan bahkan begitu besar pelayanan yang ada di tengah bangsa ini. Tetapi tidak terbatas kuasa Tuhan untuk boleh memakai mereka dengan luar biasa. Ketika Tuhan menempatkan orang-orang muda yang tepat untuk boleh mendukung dalam setiap pelayanan ini. Terima kasih untuk
5 manajer yang Tuhan percayakan di dalam setiap area yang ada di tengah bangsa kami. Kami memberkati manajer program yang ada di bagian Indonesia Barat 1, Tuhan kami bersyukur. Tuhan juga terus boleh memberkati kehidupan Kak Henrik untuk boleh mendampingi teman-teman yang ada di seluruh daerah Sumatera, dan bahkan juga Tuhan memberkati Bu Nancy dan juga Bu Jumita, Tuhan. Terima kasih untuk Pak Tommy Palen dan juga Pak Domingos, Tuhan. Kami memberkati juga Pak Marco. Tuhan, kami berdoa, kami tahu bahwa daerah pelayanan mereka dan bahkan medan pelayanan tidak mudah untuk boleh dijangkau dengan mudah, sehingga ada banyak hal yang begitu mereka harus bekerja keras dan bahkan untuk boleh menerapkan setiap program yang mereka boleh rencanakan untuk boleh diterapkan di seluruh pelayanan. Kami tahu dengan hikmat Tuhan lah yang menolong mereka sehingga boleh bekerja sama dengan para supervisor yang ada di seluruh daerah, baik dari Sumatera sampai kepada Papua ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu yang terus boleh menopang setiap hamba-hamba-Mu. Secara khusus kami berdoa buat semua rekan-rekan guru, kepala-kepala TK yang menjadi ujung tombak di tengah pelayanan ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka untuk boleh melayani Tuhan, dan bahkan dengan segala medan pelayanan dan bahkan kesulitan yang mereka boleh alami, tantangan yang mereka hadapi, tidak membuat mereka menjadi lemah, tetapi ada kasih Kristus yang terus membuat mereka semangat untuk boleh melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap anak yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Kurang lebih daripada 7.000 anak yang boleh kami layani, baik itu yang ada di TK, di PAUD, dan bahkan juga yang ada di Pondok Bina Siswa, maupun yang di Unleash, Tuhan, dan bahkan juga di FC. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk pertumbuhan mereka. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar membuat mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Melalui proses yang mereka boleh alami di tengah pelayanan ini, kami percaya kasih-Mu lah yang mengubah kehidupan mereka. Kami tahu bahwa setiap anak yang datang ke tempat pelayanan kami, Tuhan, bukanlah secara kebetulan, dan bahkan tidak secara kebetulan mereka boleh ada di tengah pelayanan kami dengan latar belakang yang berbeda dan bahkan kebutuhan yang berbeda dan bahkan situasi yang berbeda. Tetapi kami percaya ketika mereka boleh ada di tengah pelayanan kami ini, Tuhan, disitulah mereka boleh berproses dan disitulah mereka boleh diperlengkapi, baik anak-anak yang ada di PAUD dan bahkan juga mereka yang ada di FC, Tuhan, dan bahkan remaja-remaja yang ada di Unleash. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau beri untuk kami boleh mendampingi mereka dan bahkan menolong mereka untuk boleh bertumbuh, dan bahkan segala potensi yang mereka miliki boleh dikembangkan, dan talenta yang Tuhan sudah beri mereka boleh menemukannya dengan baik. Terima kasih untuk segala fasilitas yang boleh kami gunakan. Bahkan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk boleh memberkati keluarga-keluarga Tuhan melalui seminar parenting yang boleh dilakukan oleh tim Litbang. Tuhan, kami berdoa untuk penyesuaian dari setiap program yang ada, untuk penerapannya di dalam setiap tingkat usia ini, dari usia 0 sampai 18 tahun. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh memberikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, sehingga setiap orang tua juga boleh tertolong untuk boleh mendampingi setiap anak yang mereka miliki dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk para sahabat-sahabat pesat. Kami memberkati mereka pada sore hari ini, Tuhan. Berkatilah dalam setiap usaha dan pekerjaan sawaladang yang mereka kerjakan di masa-masa pandemi, tidak membuat mereka menjadi lemah, tidak membuat mereka menjadi lengah, Tuhan, dan bahkan tidak membuat mereka menjadi tawar hati untuk boleh melayani Tuhan sesuai dengan panggilan mereka yang Tuhan sudah taruh di dalam hati mereka. Tetapi Tuhan yang terus boleh mengembalikan segala usaha dan pekerjaan mereka, bahkan perusahaan-perusahaan mereka. Kami memberkati para karyawan-karyawati mereka, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan mereka untuk melayani-Mu. Berkatilah kehidupan rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan, kami percaya Engkau yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Kasih-Mu yang besar di dalam hati mereka akan menolong mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan tetap percaya bahwa pemulihan akan terjadi di dalam setiap usaha mereka. Sekalipun mereka pernah mengalami kemunduran di dalam usaha mereka, tetapi tidak membuat mereka untuk menjadi tawar hati, tetapi mereka akan tetap bangkit dan mereka akan tetap semangat di dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur para sponsor donatur FC, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, bahkan mereka yang ada di dalam
dan maupun di luar negeri. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh menambahkan jumlah dan bilangan orang-orang yang peduli akan pelayanan anak ini Tuhan. Kami memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kerjasama yang baik yang boleh kami jalin bersama dengan mereka, para pengusaha dan bahkan juga mereka yang ada melayani di gereja. Kami memberkati semua gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Biarlah gereja Tuhan juga boleh bangkit memperhatikan anak-anak yang ada di tengah pelayanan mereka, baik sebagai jemaat maupun anak-anak di lingkungan di mana gereja boleh berdiri, sehingga gereja tetap boleh berfungsi menjadi garam dan terang dan menjadi berkat bagi daerah di mana mereka boleh melayani. Terima kasih untuk setiap hamba Tuhan yang tergerak hati untuk boleh melayani jiwa-jiwa, sehingga bertambah jumlah dan bilangan orang yang dibawa mengenal-Mu secara pribadi, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, melalui pelayanan gereja. Jikalau gereja tidak melakukan penginjilan, akan mati dalam generasi berikutnya. Tuhan, kami minta anugerah daripada Allah. Turunlah kuasa-Mu di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik mereka yang ada di desa, di kota, di pedalaman, bahkan mereka yang melayani di pesisir pantai dan di atas gunung, di lembah, dimanapun mereka, di medan yang sulit sekalipun, di situ pun kuasa-Mu berkarya. Terima kasih Bapak, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden, bahkan juga seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan yang terus boleh menolong pemimpin di tengah bangsa kami, baik itu Bapak Presiden, Gubernur, dan bahkan seluruh jajaran di tingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan di desa-desa. Kami memberkati bangsa kami dengan segala pencapaian yang boleh diraih oleh pemimpin kami. Kami percaya Tuhan yang terus boleh memberkati bangsa kami dan mengalami pemulihan dari hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk boleh menolong bangsa kami keluar dari segala keterpurukan, baik di masa-masa pandemik ini Tuhan, tidak membuat bangsa kami menjadi lemah, tetapi perekonomian di tengah bangsa kami akan terus boleh dikerjakan, oleh karena ada hikmat yang daripada Allah Tuhan taruh di jajaran para menteri yang mengerjakan. Kami bersyukur untuk Menteri Keuangan kami Tuhan, Ibu Sri Mulyani, yang terus Tuhan berikan hikmat untuk mengelola keuangan dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan yang dialami oleh bangsa ini, tetapi Engkau menaruh hati di dalam hati hamba-Mu ini untuk boleh tetap peduli dan mempertahankan situasi keadaan bangsa ini untuk tidak menjadi bangsa yang terpuruk, tetapi ada selalu jalan keluar yang terbaik yang Tuhan tentukan dan bahkan Tuhan taruh di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pembangunan di tengah bangsa ini yang terus boleh terjadi dan bahkan terus dikerjakan, baik itu pembangunan untuk ibu kota negara yang akan dikerjakan terus di daerah Kalimantan. Tuhan, kami berdoa Tuhan menempatkan orang-orang yang tepat untuk boleh membangun kota ini sehingga boleh menjadi berkat dan bahkan menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam pemerintahan, biarlah Tuhan menaruh keberanian kepada mereka untuk menyuarakan suara-suara kenabian, sehingga kebenaran itu tetaplah kebenaran yang memerdekakan setiap orang yang ada di dalamnya, sehingga mereka terhindar dari segala pungli dan bahkan segala korupsi, dan segala tindak kejahatan apapun bentuknya, baik itu penggelapan dari segala penggunaan dana negara, bahkan penggunaan hal yang lain, kewenangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberkati tim aparat keamanan bangsa kami, baik itu TNI Polri yang terus boleh berjuang mempertahankan keadaan bangsa ini, mempertahankan kondisi di tengah bangsa ini, bahkan menjaga keamanan di tingkat desa maupun sampai ke tingkat pusat, bahkan menjaga tapal batas dari perbatasan negara ini, baik batas laut, udara, dan darat. Tuhan, Tuhan memberkati mereka sehingga ketika mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, dipelihara oleh Tuhan dan diberikan keberanian untuk boleh menindak setiap kejahatan yang terjadi di tengah bangsa ini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat banyak, bahkan terhindar dari segala ancaman-ancaman yang terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Kami tahu bahwa Tuhan menaruh keberanian di dalam hati mereka, bahkan seluruh korps keamanan di tengah bangsa kami diberikan kesehatan untuk mempertahankan NKRI di hadapan Tuhan. Bangsa ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa ini bangsa yang dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan, bahkan seluruh penduduk negeri kami dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan, bahkan seluruh pemimpin di dalam bangsa kami adalah pemimpin-pemimpin yang berasal daripada Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan seluruh
keadaan bangsa kami ke dalam tangan-Mu secara khusus untuk ekonomi, sosial, dan politik budaya. Bahkan persiapan untuk pemilu di tahun 2024. Kami mengkawal dari sekarang Tuhan, bahwa pemimpin yang akan duduk di dalam pemerintahan kami adalah orang-orang yang terpilih, yang berasal daripada Allah, yang ada hati yang takut akan Tuhan di dalam hatinya. Bahkan mereka yang dipercayakan untuk mempersiapkan pemilu nanti secara serentak, bahkan pilkada secara serentak, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah campur tangan di dalam mempersiapkan hal ini Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan orang banyak. Bahkan seluruh partai biarlah mereka boleh bersaing dengan jujur dan bersaing dengan sehat, sehingga mereka juga boleh menunjukkan kredibilitas dan bahkan mereka adalah orang-orang yang berintegritas di dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan di tengah bangsa kami. Kami bersyukur untuk keadaan COVID yang terus boleh teratasi dengan baik, sekalipun ada hal-hal dan bahkan ada yang baru boleh muncul di tengah bangsa kami ini, tapi kami bersehati, kami menolak dan kami menghancurkan dan membuang itu dari negeri kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesadaran ke seluruh masyarakat bangsa kami supaya sadar akan protokol kesehatan sehingga terhindar dari penyebaran virus COVID yang berikutnya Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami taat untuk melakukan segala peraturan, maka kami boleh tertolong dari segala kesulitan yang ada. Terima kasih Bapak, kami memberkati seluruh tim medis dan bahkan para dokter yang menangani para pasien, baik mereka yang ada di tingkat desa, di tingkat kabupaten dan kecamatan, bahkan mereka yang ada di pusat. Tuhan, kami minta anugerah daripada Allah, turunlah kasih-Mu di dalam hati setiap para dokter, bahkan keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan, supaya ketika mereka boleh bekerja, mereka bekerja dengan penuh sukacita dan bahkan penuh dengan tanggung jawab, sehingga setiap pasien yang mereka layani boleh merasakan satu kasih yang mengalir dari kehidupan mereka, bukan hanya sekedar menyembuhkan tubuh mereka, tetapi jiwa mereka juga boleh tertolong. Kami memberkati klinik pesawat yang ada di Lopait, biarlah juga Tuhan memakai sarana ini, berkati Pak Jun yang menangani klinik ini Tuhan dan semua tim yang ada. Biarlah Tuhan juga memakai hamba-hamba-Mu menjadi penolong dan bahkan menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menyelamatkan dan memberkati setiap pasien yang datang ke tengah pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga memberkati STAK sebagai tempat mahasiswa dan bahkan orang-orang muda yang Tuhan kirimkan untuk boleh diproses menjadi hamba Tuhan yang berikutnya akan menempati dan melayani di setiap desa dan bahkan di setiap tempat yang akan ditempati mereka. Kami berdoa untuk seluruh tim STAK, berkati Pak Ahmad di dalam tanggung jawabnya sehingga setiap dosen dan staf, para mentor benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan untuk boleh mempersiapkan orang-orang muda ini, sehingga setiap mahasiswa boleh mengalami Tuhan di dalam hidup mereka, masa-masa studi dan bahkan masa praktik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan skripsi, biarlah Tuhan yang terus boleh mengurapi, menolong mereka sehingga mereka boleh menuliskan apa yang menjadi bagian dan apa yang sedang mereka pikirkan, hikmat yang daripada Allah menolong mereka, bahkan mencukupkan segala biaya yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk program BFL yang Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menolong orang-orang muda yang sudah sarjana ketika mereka merindukan untuk boleh melayani anak-anak di desa. Biarlah melalui lembaga ini Tuhan, mereka juga boleh bertemu dengan passion mereka sehingga mereka boleh memberikan buah sulung kepada Tuhan ketika mereka boleh lulus dengan baik dan mereka boleh mengaplikasikan dan mengabdikan ilmu mereka dengan memberkati anak-anak yang di desa. Terima kasih untuk seluruh tim yang boleh merekrut para BFL yang akan dipersiapkan untuk boleh masuk ke dalam pelayanan yang berikutnya. Kami percaya Tuhan terus boleh memakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan memberkati anak-anak di desa nanti. Sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, anak-anak terberkati. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk daerah Papua yang terus Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Papua yang terus boleh Tuhan pulihkan dari segala ancaman mara bahaya. Bahkan segala hal yang boleh terjadi di tanah Papua kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mencintai tanah Papua dan bahkan Engkau mengasihi anak-anak Papua. Sehingga setiap anak yang boleh kami layani di tempat ini ada dalam pimpinan Tuhan dan ada dalam
pemeliharaanmu dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang ada di hutan, di daerah Do, dan bahkan di pedalaman. Kami berdoa untuk semua teman-teman yang boleh melayani di pedalaman. Urapi mereka Tuhan, sehingga mereka juga tetap merasakan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala hal yang boleh terjadi di tengah pelayanan kami. Kami juga memberkati semua teman-teman yang boleh berulang tahun di bulan Januari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh mengurapi mereka. Baik mereka yang sedang berulang tahun secara ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan menambahkan usia semakin dewasa dan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati kehidupan mereka dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami memberkati semua orang muda yang ada di tengah pelayanan Desa Terpadu. Tuhan, kami minta anugerah daripada Allah. Ada begitu banyak rekan-rekan kami yang membutuhkan dan bahkan merindukan teman hidup. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa dan pergumulan mereka. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang sevisi dan yang satu panggilan dengan mereka. Sekalipun mungkin profesi berbeda, tetapi panggilan mereka untuk menjadi hamba Tuhan ada di dalam diri mereka masing-masing. Pakailah mereka Tuhan dan bahkan pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang tepat. Sehingga setiap rekan-rekan kami ini yang sudah waktunya untuk boleh bertemu dengan teman hidup, biarlah mereka juga dipertemukan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk beberapa orang yang kami tahu bahwa dalam keadaan saat ini kurang sehat, bahkan mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa, baik mereka sebagai sponsor donatur kami dan bahkan juga para sahabat-sahabat Pesat dan juga keluarga kami yang ada di keluarga besar Pesat. Kami berdoa dan oleh bilur-bilur Yesus mereka menjadi sembuh. Saat ini juga mereka dipulihkan apapun bentuk manifestasi penyakit yang mereka boleh alami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur menyerahkan semua keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu yang kami tinggalkan di kampung halaman kami masing-masing. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama, terima kasih untuk sanak saudara kami, dan terima kasih untuk keluarga besar kami yang terus boleh mendukung kami di dalam pelayanan ini, sehingga kami tetap boleh mengalami sukacita yang daripada Allah. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan sawah ladang yang mereka kerjakan, biarlah mereka juga terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Buatlah mereka bersukacita, buatlah mereka semakin dekat kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati seluruh komunitas Pesat yang sudah boleh datang beribadah pada sore hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga boleh merasakan lawatan Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Ibu Maria. Sebelum doa penutup, silakan Pak Guntur untuk menyampaikan pengumuman sore hari ini. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sore hari ini kita bisa ibadah bersama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang melayani untuk ibadah sore hari ini dan kita semua yang hadir. Bapak Ibu, untuk Senin berikutnya kiranya kita bisa bersama-sama kembali untuk hadir di ibadah komunitas Pesat, dan kiranya kita juga sama-sama dengan penuh sukacita berfellowship di tempat ini dengan Zoom. Kiranya kita semua tetap dalam semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur untuk pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan penuh kasih, minta Miss Rima untuk memimpin kita dalam doa penutup untuk menyelesaikan ibadah kita sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah bahkan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. 1 minggu ke depan kami belajar dan ingin berjalan bersama Tuhan.
Biar Allah terus yang boleh mengarahkan setiap hati, pemikiran kami, bahkan juga tindakan kami. Mari Bapa, besertalah terus Engkau atas hidup kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Terpujilah namamu yang selalu kami sembah, kami puji. Di dalam Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Mariati. Sama Bu. Terima kasih. Ini Kak Oscar. Thank you. Terima kasih Miss Rima. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kak Guntur. Terima kasih Tuhan. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Then on the third, at break of